YouTube channel. Kali ini videonya adalah tentang review stroller. Salah satu video yang paling banyak kalian request. Dan kali ini aku mau share sesuai pengalaman aku pribadi yang udah cobain banyak macam stroller. Jadi aku bakal review tuntas dari awal sampai akhir. Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai habis. Dan sebelum kita masuk ke videonya, aku mau sapa dulu buat teman-teman yang baru. Hai, welcome to the family. Perkenalkan, nama aku Sally Sherwin. Dan di YouTube channel aku ini, aku akan banyak membahas mengenai lifestyle, atau beauty, shopping haul juga, atau nggak parenting and baby things kayak gini dan lain-lain. Jadi pastikan tuh subscribe kalau misalnya kalian suka. Jangan lupa juga buat share ya ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, ini tuh banyak banget orang tua yang tanya ke aku, apalagi orang tua baru, apakah perlu atau enggak punya stroller. Menurut aku perlu banget. Ini menurut pengalaman aku pribadi. Awalnya juga aku tuh bingung, perlu nggak ya, kira-kira apakah ini tuh cuma secondary needs aja atau sesuatu yang tidak perlu dibutuhkan. Tapi menurut aku ini adalah penting banget punya stroller, karena sangat amat membantu, apalagi kalau misalnya kita tuh pergi traveling. Terutama buat orang tua yang mengurus sendiri, apalagi kalau misalnya traveling berdua cuma suami istri sama anak. Stroller adalah perlengkapan baby yang sangat amat membantu banget, terutama kalau misalnya baby mau lebih nyaman. Karena kalau misalnya kita gendong itu kadang nggak nyaman. Lebih nyaman kalau misalnya baby kita tuh kita taruh untuk tidur sendiri gitu, di stroller terutama ya. Kalau misalnya kita gendong terus, takutnya adalah cepat pegel, terus biasanya itu bagian sendi-sendinya itu cepet sakit dan pegel gitu kan. Kita aja sebagai orang dewasa kalau misalnya tidurnya tuh kayak kurang nyaman, itu kan jadi sakit semua badan. Nah, sama juga untuk baby kita. Jadi menurut aku, walaupun baby tuh nggak mungkin tidur lama banget di stroller, tapi menurut aku ini sangat amat penting. Ini menurut pengalaman aku pribadi juga, karena aku juga pernah coba pergi nggak pakai stroller dan juga pernah pergi dengan stroller. Itu perbedaannya sangat jauh. Stroller sangat amat membantu. Nah, ngomongin stroller, aku udah banyak cobain banyak macam stroller. Kalau misalnya kalian mau lihat, bisa lihat di Instagram aku @sallysherwin. Dan kali ini aku mau kasih review untuk stroller yang menurut aku bener-bener bagus banget dan yang aku pakai dan yang aku paling suka di antara semua stroller yang udah aku pakai. Soalnya kalau misalnya aku bandingin semuanya itu bakal panjang banget ya videonya, makanya aku kasih videonya atau review kali ini yang stroller yang bener-bener aku suka dan aku pakai, dan menurut aku ini best di antara semua yang udah aku cobain. Nah, kali ini untuk stroller yang aku pakai, ini mereknya itu Violi stroller. Menurut aku ini stroller yang harganya tuh affordable, tapi dengan kualitas yang bagus banget menurut aku. Oke, pertama mungkin untuk tampilannya dulu ya. Untuk tampilannya menurut aku ini bagus banget karena dia full black. Yang punya aku ini full black. Sebenarnya dia ada dua warna, ada yang grey juga, abu-abu, atau yang full black. Kalau aku ambilnya yang full black karena yang bakal sering dorong stroller itu bakal papanya atau suami aku. Jadi aku pilihnya memang langsung yang full black karena kelihatan lebih elegan juga. Kalau misalnya sendiri aja elegan, sebenarnya yang abu juga bagus karena elegan gitu, tapi aku ambilnya yang full black. Terus aku sukanya adalah untuk stroller ini, dia ini traveling friendly banget. Kenapa? Karena dia ada pegangan kayak koper gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik itu gampang banget. Selama ini aku punya stroller itu nggak ada yang ada pegangannya kayak gini. Jadi susah kalau misalnya dibawa, itu harus diangkat dan itu berat banget biasanya. Dan aku sukanya juga untuk yang Violi stroller ini, walaupun dia kokoh bisa sampai 60 kilo ya untuk bobot anak yang duduk, tapi ini tuh kokoh banget dengan menurut aku bobot dia nggak begitu berat. Jadi gampang banget juga kalau misalnya berat pun bisa ditarik, jadi didorong kayak koper gitu. Dan dia ada covernya juga, jadi kalau misalnya dibuat traveling itu nggak takut kotor karena dia ada covernya kayak ini nih. Aku kasih lihat ya, jadi tinggal ditarik aja kayak koper gitu loh jadinya. Menurut aku nih gampang banget kalau misalnya dipakai buat travel. Nah, sebenarnya yang paling menarik perhatian aku adalah, selain karena harganya yang affordable, ini tuh bisa di reversible ya namanya. Pokoknya yang bisa kita ganti gagangnya atau pegangannya dari belakang itu ke depan, dan cuman dengan gampang banget tinggal di kayak gini ya, aku contohin, tinggal dipencet kayak gini, habis itu bisa langsung ke depan atau nggak bisa ke belakang. Jadi baby kita bisa hadap kita atau nggak nanti bisa hadap depan gitu. Jadi bisa kita adjust aja tanpa dibongkar-bongkar. Ini menurut aku bagus banget karena selama ini
itu untuk punyaku yang ada yang satunya itu harus dibongkar dulu dan susah banget dan ribet. Kalau ini tinggal tekan satu tombol, udah langsung bisa kita ganti aja depan atau ke belakang. Ini gampang banget cara pakainya. Dan ini aku sukanya adalah kalau misalnya newborn kan kita harus pantengin terus ya apakah dia nangis atau enggak. Nah, jadi bisa hadap kita aja gitu kalau misalnya masih newborn. Makanya aku suka itu bisa dari newborn juga sampai nanti udah besar, sampai bobot 80 kilo bisa pakai stroller ini. Jadi bisa dipakai dalam jangka panjang. Jadi dari newborn yang tidur aja gitu ya sampai nanti bisa duduk, bisa pakai ini. Jadi menurut aku ini adalah investasi terbaik karena udah bisa dipakai untuk jangka panjang juga. Karena dia bisa dari newborn dan bisa sampai bobot 80 kilo. Nah, untuk manuvernya atau untuk cara jalannya, ini menurut aku juga enak banget, bahkan bisa aku pakai dengan satu tangan aja. Ini aku kasih contohnya. Jadi aku pakai satu tangan aja, belok-belok itu gampang banget. Karena aku punya stroller yang lainnya, sekali lagi, itu susah banget harus pakai dua tangan karena kalau misalnya diputar-putar gitu, itu susah banget. Menurut aku sih, daripada nih kalian tuh beli yang murah-murah, mending langsung kalau misalnya ada budget ya, mending langsung beli yang Violi ini pun harganya termasuk affordable juga ya untuk menurut aku untuk fasilitas atau spesifikasi lah ya, untuk spesifikasi sebagus ini dengan harga yang affordable, menurut aku ini super worth it sih. Dan yang paling banyak pastinya ditanyain sama para mama baru terutama adalah apakah bisa one hand folding ya. One hand folding tuh dengan satu tangan bisa kita lipat, dan itu bisa, ini aku contohin ya. Jadi tinggal pakai satu tangan aja bisa kita lipat dan bisa kita buka. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita gendong anak atau nggak sambil bawa barang itu kan agak susah ya, dan ini tuh bisa dengan satu tangan kalian udah bisa lipat dan udah bisa membukanya dengan segampang itu. Jadi udah bisa one hand folding system, dia udah ada fitur ini, jadi gampang buat para mama buat ringkesin atau enggak buat bukanya juga gampang. Terus yang aku suka juga, dia itu udah long and wide canopy, jadi kanopinya udah cukup besar atau panjang. Karena selama ini aku tuh kanopinya cuman kayak udah setengah, itu nggak begitu nutup sampai depan. Ini lumayan nutup sampai depan, jadi ngebantu banget, jadi nggak mungkin kena matahari kalau misalnya jalan di outdoor. Terus dia ada peek above window juga, jadi nggak kepanasan atau nggak ada sirkulasi udaranya juga buat baby kita. Terus untuk dudukan seperti yang aku bilang tadi, dia bisa sampai 180 derajat. Jadi bisa sampai dari newborn sampai bisa duduk, kita bisa pakai ini. And then storage-nya juga luas. Jadi ini aku suka juga sih, apalagi kalau misalnya kita para mama nih bawa baby sambil belanja, itu bisa taruh barang-barang baby di bawah, atau nggak belanjaan juga bisa kita taruh di bawah karena storage-nya menurut aku cukup besar. Sebelum pada banyak yang tanya, mending alas strollernya aku sekalian review singkat di sini. Jadi kalau alas stroller aku pakainya dari merek Comfy. Sebelumnya aku pakai yang kayak bantal atau tempat tidur gitu, merek lain, tapi baby Enola itu suka kepanasan dan itu bahaya buat pertumbuhan rambut juga karena nggak ada sirkulasinya. Makanya aku pakai yang Comfy ini karena dia berongga gitu, kalian bisa lihat ya, untuk detailnya dia ada rongga-rongga kayak gitu. Dan ini gampang banget dicuci, kalau misalnya kena susu atau apapun yang cair yang tumpah itu gampang banget buat dicuci, cepat keringnya. Yang bikin aku suka sebenarnya dia berongga, jadi nggak bikin kepanasan, aman dari keringat, dan itu empuk juga, walaupun dia terlihat kayak nggak empuk tapi ini empuk, jadi nyaman buat tidur baby. Makanya aku pakai yang ini. Nah, untuk linknya nanti aku taruh aja di description box, jadi kalian bisa cek aja di situ ya. Nah, itu dia sih untuk review stroller yang aku pakai selama ini. Karena setelah mencoba beberapa stroller, menurut aku ini yang paling oke, dan harganya juga paling oke. Semoga berguna buat para mama, papa baru yang lagi nyariin stroller dan masih bingung mau beli yang mana. Semoga ini memberi pencerahan, karena ini udah menurut pengalaman aku pribadi yang udah merawat baby aku dari newborn sampai sekarang. Dan untuk stroller menurut aku adalah perlengkapan baby yang wajib punya. Kalau misalnya punya budget, menurut aku mending langsung beli yang fiturnya itu oke. Karena daripada kita beli yang murah banget, ujung-ujungnya nanti beli lagi dan beli lagi kayak aku. Karena awalnya aku tuh beli yang, ya cobalah yang murah aja lah dulu gitu kan, tapi ujung-ujungnya aku beli lagi dan beli lagi karena nggak sesuai, fiturnya nggak begitu membantu. Menurut aku untuk stroller ini juga bisa dipakai untuk jangka panjang, terutama yang suka traveling. Stroller adalah perlengkapan baby yang sangat amat membantu.
So itu dia video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share kalau menurut kalian video ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @sherwin karena aku banyak share hal-hal and tips di situ juga yang gak aku post di YouTube. So thank you buat teman-teman yang udah nonton and see you next time. Bye.